warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Di kesempatan kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni, kita akan membahas materi tentang reaksi kesetimbangan. Materi ini dapat sahabat jumpai di kelas 11 semester yang pertama. So, pastikan sahabat menonton sampai habis video ini, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran kimia. Terima kasih. Langsung saja yuk sahabat klinik kimia, kita bahas. Ini dia materi tentang reaksi kesetimbangan. Check it out. Sahabat klinik kimia, reaksi kimia merupakan reaksi yang dapat menghasilkan zat yang baru. Berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dibedakan menjadi reaksi tidak dapat balik atau irreversible dan reaksi yang dapat balik atau reversible. Biasanya sahabat klinik kimia, proses-proses alami di dalam kehidupan kita sehari-hari berlangsung secara searah atau tidak dapat balik. Namun, di laboratorium atau proses industri, banyak sekali reaksi yang kita jumpai, reaksi-reaksi yang dapat balik. Nah, sahabat klinik kimia, berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dapat kita bedakan menjadi reaksi searah atau irreversible dan reaksi dua arah atau reaksi reversible. Apakah ciri-ciri dari reaksi irreversible dan reaksi reversible? Yang pertama, pada reaksi searah, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau biasanya ke arah kanan, seperti gambar tanda panah berikut ini. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan itu habis bereaksi. Yang kedua, produk tidak dapat terurai kembali menjadi reaktan. Yang ketiga, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contohnya adalah reaksi pembakaran kertas, di mana ketika sahabat klinik kimia membakar kertas, maka akan dihasilkan abu. Nah, abu tersebut tidak dapat kembali lagi menjadi kertas seperti sedia kala. Nah, bagaimana dengan reaksi dua arah atau reaksi reversible? Yang pertama adalah persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan seperti berikut ini. Kemudian, reaksi ke arah produk itu disebut reaksi maju. Jadi yang ke arah kanan ini disebut reaksi maju. Sementara reaksi ke arah reaktan, tanda panah yang ke kiri ini disebut reaksi balik. Yang ketiga, reaksi pada reaksi dua arah atau reversible tidak pernah berhenti sahabat klinik kimia. Di dalam kesetimbangan atau reaksi tersebut tidak berlangsung tuntas atau tidak berkesudahan. Contohnya adalah reaksi pembentukan gas amonia. Nah, sahabat klinik kimia, berikut adalah diagram reaksi kesetimbangan. Misalnya kita memiliki reaksi A ditambah B berkesetimbangan menghasilkan C ditambah D. Nah, pada reaksi ini kita lihat diagram reaksi kesetimbangannya, di mana grafik ini menunjukkan bahwa konsentrasi dari reaktan yaitu A dan B itu semakin berkurang. Nah, yang diwakili oleh garis merah ini. Sementara konsentrasi dari produk atau C dan D itu semakin bertambah dalam satu satuan waktu. Nah, ketika kita melihat reaksi ini, seiring dengan berkurangnya konsentrasi reaktan, nilai dari laju reaktannya semakin lama akan semakin kecil. Sebaliknya, dengan bertambahnya konsentrasi produk, maka nilai laju dari konsentrasi produk tersebut semakin lama akan semakin besar. Nah, pada suatu saat, laju reaksi maju, jadi tanda panah ke kanan ini,
akan sama dengan laju reaksi balik atau yang kita lihat pada tanda panah kiri ini. Artinya apa? Bahwa laju menghilangnya suatu komponen sama dengan laju pembentukan komponen itu kembali. Sehingga V1 itu sama dengan V2. Artinya laju maju sama dengan laju pada reaksi balik. Akan tetapi dalam hal ini jumlah masing-masing komponen itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, ketika tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur, dalam hal ini sifat makroskopis tidak berubah, maka reaksi itu seolah-olah telah berhenti. Kita katakan bahwa campuran ini telah dalam keadaan kesetimbangan yang ditunjukkan oleh garis putus-putus seperti berikut, yaitu equilibrium is established. Jadi di sini kita lihat konsentrasi reaktan dan konsentrasi produknya dalam kondisi tetap. Artinya apa? Konsentrasi reaktan dan produknya itu tetap, bukan berarti sama. Ya, bedakan ya, di sini konsentrasi antara reaktan dan produknya dalam kondisi tetap. Nah, ini terlihat reaksi seolah-olah berhenti ya secara makroskopis. Akan tetapi sahabat kimia, melalui percobaan dapat kita tunjukkan bahwa dalam keadaan setimbang ini, jadi walaupun sudah mencapai keadaan setimbang seperti ini, reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekul atau tingkat mikroskopis. Artinya reaksi antara reaktan dengan produk gitu ya, reaksi antara A ditambah B membentuk C ditambah D itu tetap berlangsung. Demikian pula reaksi penguraian C ditambah D jadi produk terurai menjadi A ditambah B menjadi reaktan itu juga tetap berlangsung. Nah, oleh karena itu kesetimbangan kimia itu disebut sebagai reaksi kesetimbangan dinamis. Artinya apa sahabat kimia? Secara makroskopis, konsentrasi reaktan dan produk terlihat tetap seperti ini. Namun secara mikroskopis, terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah yang tidak berhenti. Dengan kata lain, reaksi berjalan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sahabat kimia, ciri-ciri reaksi kesetimbangan dinamis adalah biasanya terjadi dalam wadah tertutup pada tekanan dan suhu yang tetap. Yang kedua, reaksinya berlangsung secara terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi maju atau ke kanan sama dengan laju reaksi balik atau ke kiri. Yang keempat, semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap ada, jadi tidak ada komponen yang hilang. Yang kelima, tidak terjadi perubahan yang sifatnya makroskopis. Perubahan yang terjadi hanya bersifat mikroskopis, artinya tidak dapat kita amati. Nah, sahabat klinik kimia, berikut kita akan belajar tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Pada kondisi reaksi setimbang, berdasarkan wujud atau fase zat-zat yang bereaksi, dapat dibedakan menjadi dua, ada reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Contoh dari reaksi kesetimbangan homogen adalah reaksi antara gas N2 dengan gas H2 berkesetimbangan menghasilkan gas NH3. Nah, ini contoh pembentukan dari amonia. Di mana kalau kita lihat di sini, fase antara reaktan, masing-masing reaktan dengan produknya adalah sama-sama gas. Nah, ini disebut reaksi kesetimbangan homogen. Contoh yang kedua, kita punya reaksi penguraian CH3COH dalam fase larutan menjadi ion-ionnya CH3CO- dan H+. Nah, dalam kondisi ini juga kita lihat bahwa reaksi penguraian ini ada dalam satu fase yang sama, yaitu fase larutan. Bagaimana dengan kesetimbangan heterogen? Contohnya adalah berikut ini, di mana reaksi penguraian CaCO3 dalam kondisi padat berkesetimbangan membentuk CaO dalam kondisi padat dan gas karbon dioksida. Nah, di sini kita lihat dalam satu persamaan reaksi terdapat dua fase yang berbeda, sehingga disebut kesetimbangan heterogen.
Begitu pula dengan reaksi Ag2CrO4 dalam keadaan padat berkesetimbangan membentuk 2Ag+ dalam kondisi atau fase larutan dan ion CrO4 dalam kondisi atau fase larutan. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan fase antara reaktan dan produknya. Kesimpulan kita adalah kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponennya ada dalam satu fase yang sama. Jadi baik reaktan, produk, dan setiap bagian dari reaktan itu memiliki fase yang sama, misalnya gas semua. Kesetimbangan homogen ini dapat berupa sistem gas atau kadang kita temukan dalam sistem larutan. Sementara kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau bahkan lebih. Nah, biasanya kesetimbangan homogen umumnya melibatkan komponen padat dengan gas, cair dengan gas. Nah, sahabat klinik kimia, kita lihat contoh soal yuk. Yang pertama, pernyataan yang benar tentang reaksi irreversibel yaitu A. Reaksinya merupakan reaksi balik, B. Reaksi irreversibel berlangsung terus-menerus, C. Persamaan reaksinya dituliskan dengan dua anak tanda panah berlawanan arah, D. Hasil reaksi dapat dikembalikan menjadi zat-zat pemula, atau E. Reaksinya berhenti apabila salah satu atau semua reaksi habis. Nah, di sini kata kuncinya adalah irreversible. Irreversible artinya reaksi yang tidak dapat balik atau reaksi berkesudahan, di mana arah reaksinya adalah searah ya, biasanya ke arah produk. Maka pernyataan yang benar adalah E. Reaksinya berhenti apabila salah satu atau semua pereaksinya habis bereaksi. Jadi kita jawab, ini jawabannya adalah E. Soal yang kedua, gampang sekali ini. Di antara persamaan reaksi berikut yang merupakan reaksi bolak-balik dua arah adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kita lihat saja di sini tanda panah yang digunakan pada persamaan reaksi. Nah, ini di A ini ada tanda panah bolak-balik yang menyatakan bahwa reaksi ini reversibel atau berkesetimbangan. Dan kalau kita lihat fasenya adalah es dan gas, berarti ini adalah kesetimbangan yang heterogen. So, jawabannya adalah A. Nah, kalau yang lainnya, tanda panahnya adalah satu arah yang menandakan bahwa arah reaksi cenderung ke kanan dan reaksi berkesudahan. Baiklah sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat dong ya untuk mencoba 3 soal yang Bu Murni sajikan. Silakan dijawab pada kolom komentar kira-kira jawaban soal nomor 1, 2, 3 jawabannya apa ya? Silakan jawab pada kolom komentar. Nanti Bu Murni insya Allah akan memberikan jawaban yang benar pada soal-soal berikut ini. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi materi singkat kita tentang reaksi kesetimbangan, khususnya kesetimbangan dinamis. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar mendukung perkembangan channel Klinik Kimia ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.